Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Pisces, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu kapan saja menonton video ini. Kali ini saya reading energi Pisces Ascendant dan Pisces Moon untuk periode Mercury in Taurus di house ketiga Pisces. Di tanggal 7 Juni 2023 dengan derajat Mercury 00,01,08 derajat pukul 21 menit 29 waktu Indonesia bagian Barat hingga tanggal 23 Juli 2023. Taurus lordnya adalah Venus yang berada di house kelima Pisces bersama dengan Mars. Opposite dari house kelima adalah house ke-11, ada Pluto yang retrograde dan full moon in Capricorn yang terjadi tanggal 3 Juli 2023. Maka pengaruh Mercury in Taurus ini ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat materi, benda-benda berharga, kekayaan, ketenaran, kemakmuran, aset, benda-benda yang berharga, yang bernilai tinggi ya, luxury, kemewahan. Makanan-makanan yang enak juga dianggap sebagai kemewahan. Jadi Pisces, yang pertama saya lihat di sini, di periode Mercury in Taurus ini, kamu akan sangat berminat makan makanan yang enak dan mewah. Mungkin kamu melakukan perjalanan untuk mengunjungi restoran, atau kamu ingin keluar negeri hanya untuk mencicipi makanan khas dari negara tersebut. Selain itu, Merkuri di house ketiga Leo ini ada kaitannya dengan komunikasi, pembicaraan, jarak jauh dengan beberapa orang. Karena Mars dan Venus berada di house kelima, maka ini ada kaitannya dengan sosial, pertemanan, relationship, atau inovasi-inovasi dan rencana-rencana ke depannya. Bisa saja terkait dengan hubungan berpasangan, pertemanan, persahabatan, rencana merealisasikan inovasi dan inspirasi. Misalnya ketika Pisces memiliki teman dan sahabat, semakin enak ngobrolnya, semakin nyambung, kemudian merencanakan untuk bisnis bersama. Misalnya lagi ketika Pisces bertemu dengan seseorang dalam relationship, semakin dekat, semakin ada chemistry-nya, kemudian berpandangan dan berencana untuk menikah di masa depan. Oke. Dan ini juga ada kaitannya dengan anak ya, Pisces. Mungkin ada sedikit silang pendapat dengan anak ya. Ketika Pisces membicarakan masa depan dengan anak, atau ketika Pisces khawatir tentang masa depan anak. Tapi sebagian Pisces juga akan menemukan pasangan bagi yang single pada periode ini. Mars ini adalah maskulin dan Venus ini adalah feminin ya. Ada keinginan untuk menikah dengan sangat cepat. Bertemu dengan seseorang dan merasa cocok, chemistry-nya dapat banget. Sehingga bisa saja Pisces berencana untuk menseriusi hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu saja terkait dengan Mercury in Taurus. Karena opposite dari house ke-12 kan house ke-6. Di situ ada angka 5, itu adalah Leo. Lord dari Leo adalah Sun yang bersama dengan Mercury di house ke-3 Pisces. Pisces mungkin harus berhati-hati ketika menganggap suatu hubungan ini sangat serius. Mungkin Pisces saat ini menemukan seseorang yang lain. Apabila di sini Pisces sudah memiliki pasangan, kemudian bertemu dengan seseorang, ini bisa saja Pisces merasa angan-angannya bisa terwujudkan apabila berani untuk meneruskan hubungan ini. Dan di sini sepertinya Pisces menemukan seseorang yang Pisces pikir orang ini mendukung rencana perubahan Pisces untuk masa depan. Dan orang ini berada di house kelima ya, jadi bisa teman, sahabat, atau relationship. Ada pembicaraan tentang aset, properti, bangunan, tempat tinggal, benda-benda yang mewah, benda-benda yang berharga. Ada obsesi yang sangat kuat juga dari Pisces untuk merencanakan bisnis bersama dengan teman atau ekspansi bisnis ya. Dan Pisces merasa keuangannya cukup kuat, apalagi Rahu mendukung di house kedua ya. Rahu ini bersama dengan Jupiter hanya sampai di bulan Oktober 2023. Nantinya setelah Oktober, Rahu akan berada di house pertama Pisces. Tentu saja ini adalah periode yang cukup penting bagi Pisces ya sampai di Oktober. Karena ini adalah saatnya Pisces memanfaatkan apakah ini sosial, pertemanan, partnernya, atau status di mata sosial, atau menggunakan nama baik dari orang tua, atau ini ada kaitannya juga dengan merek ya.
Rahu yang berada di house kedua ini memperkuat keuangan Pisces, tetapi dengan bertindak nekat ya. Karena opposite house kedua ini juga adalah house ke-8 Pisces, ada Ketu. Ketu ini pemutusan, sesuatu yang dipotong menjadi beberapa bagian. Membagi tabungan dalam 3 rekening ya, Pisces. Aset yang dibagi-bagi. Atau ada kaitannya dengan bisnis, keuntungan persenan. Tetapi harus dipotong biaya, pajak, dan lain-lain. Neptunus yang berada di house pertama Pisces ini akan memperkuat Pisces karena pemikiran Pisces adalah spiritualitas. Sebenarnya Saturnus berada di house ke-12 ini nggak enak banget ya. Saya juga sudah pernah merasakan ketika Saturnus berada di house ke-12. Mungkin harus melepaskan pekerjaan, ada keributan dengan figur bapak atau figur laki-laki dalam keluarga, ada masalah dengan pemerintahan, masalah dengan tetangga, masalah dengan figur-figur otoritas, pihak-pihak yang berkuasa ya. Kita akan terlihat tidak sanggup untuk melawan, tidak sanggup untuk menandingi. Tapi karena Neptunus berada di house pertama Pisces, Pisces akan memiliki keyakinan spiritualitas ya. Keyakinan spiritualitas itu kan seperti keyakinan kepada apa yang dianggap Pisces bisa menyelamatkan, membantu, ataupun keberuntungan. Sehingga ini akan membawa Pisces untuk mudah melewati periode selama Saturnus berada di house ke-12. Ketika Pisces sudah lebih ke arah spiritualitas, keyakinan kepada Sang Pencipta, menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, maka rezeki Pisces di sini lumayan deras ya. Dan cara Pisces memang jika ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, harus taat. Taat dalam menjalankan perintah-perintah agama atau taat dalam menjalankan ritual-ritual spiritual menurut keyakinan masing-masing deh ya. Walaupun saat ini Pisces merasa sumber keuangannya masih belum bersih ya, dalam tanda kutip Pisces merasa seperti itu. Ini karena masih ada Rahu Pisces. Nantinya ketika Rahu berada di house pertama, Pisces akan bisa memahami makna dari sumber-sumber rezeki yang didapatkan oleh Pisces. Ada pembicaraan dan komunikasi tentang harta, properti, kepemilikan. Kemungkinan juga Pisces akan bernegosiasi tentang biaya perizinan misalnya, atau biaya pajak misalnya, atau biaya pembayaran tagihan listrik atau tagihan air atau tagihan telepon ya. Pisces juga pada periode ini menemukan hobi yang baru, yang hobi ini memang Pisces pandang bisa memberikan umur yang panjang. Ada perjalanan singkat yang akan dilakukan oleh Pisces. Dan perjalanan singkat ini berkaitan dengan negosiasi atau pertemuan dengan teman-teman ya. Mungkin Pisces juga ingin mengikuti sebuah pesta atau merayakan kemenangan ya, atau merayakan sesuatu, bisa ini ulang tahun teman atau ulang tahun Pisces sendiri. Ada juga keinginan Pisces untuk mengikuti pendidikan singkat, dan sebagian Pisces juga harus menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. Sebagian Pisces mengeluarkan biaya untuk penyembuhan, untuk kesehatan. Oke Pisces, selamat bersenang-senang pada periode ini jika memang kamu mengikuti aliran kebahagiaan yang diberikan Mars dan Venus di house kelima. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, atau merasa bertemu dengan orang-orang satu vibrasi ya. Bisa saja kamu akan mendapatkan kabar atau informasi tentang rencana masa depan. Misalnya nih, kamu berencana ingin membeli tanah di kota A untuk tempat tinggal kamu di masa depan, tetapi kamu mendapatkan kabar bahwa kota A tersebut nilai tanahnya turun atau nilai tanahnya kurang begitu baik gitu ya. Segala informasi yang didapatkan justru adalah untuk pengendalian kamu di periode saat ini. Pisces, saya pikir cukup sampai di sini. Sehat selalu ya, sukses dan penuh dengan rezeki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini terus berkembang dan mendapatkan plat platinum seperti channel Neo Crystal Tarot Trader, dan agar saya tetap semangat membuat video-video terbaru update untuk Pisces. Thank you for watching.
Nantikan video berikutnya. Bye-bye.